Iya, oke. Tadi sebesar tenaga manajemen, sebesar manajemen, pengertian organisasi ya. Kita sudah tahu gitu, yang pengertian organisasi itu apa, kemudian contoh organisasi yang di sekitar kita apa. Oke, kita lanjut ya. Apa ini? Arisan sosialita. Ya, kalau mereka punya tujuan, ya bisa dikatakan organisasi. Hmm, Oke, kemudian kita masuk ke manfaat organisasi. Organisasi itu orang ikut organisasi tentu untuk mendapatkan manfaat kan ya. Nah, manfaatnya itu seperti apa saja? Manfaat dari organisasi itu. Yang pertama, aduh, kok cepet ini. Manfaat yang pertama itu adalah organisasi itu untuk melayani masyarakat. Organisasi itu bisa untuk membuat kehidupan lebih baik, contohnya kan. Misalnya polisi gitu kan. Itu membuat kehidupan lebih aman. Organisasi pendidikan atau keagamaan itu membuat kehidupan lebih tentram dan masyarakat lebih cerdas. Nah, itu ada gitu. Organisasi itu ada manfaatnya yang salah satunya itu untuk melayani masyarakat. Nah, untuk membuat kehidupan lebih baik. Nah, itu salah satu manfaat dari organisasi. Yang kedua, organisasi itu bisa untuk mencapai tujuan. Nah, seperti yang sudah dari pengertian organisasi saja kita sudah bisa melihat organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dan dengan organisasi ini, tujuan yang misalnya kita perorangan lakukan, itu akan lebih efektif dilakukan, akan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama. Misalnya di dalam organisasi. Contohnya, kalau misalnya apa ya, organisasi apa tadi yang teman-teman sebutkan? Organisasi, oh oke deh, koperasi. Koperasi ini tujuannya kan untuk perekonomian kan, untuk membantu perekonomian, untuk memudahkan masyarakat misalnya untuk jual beli kah atau eh, ya fungsi koperasi apa lagi selain jual beli? Bisa simpan pinjam juga gitu kan. Itu kan untuk mempermudah perekonomian masyarakat di sekitar koperasi itu kan. Nah, itu tujuan dari koperasi ini kan untuk membantu perekonomian masyarakat yang berada di sekitarnya. Coba kalau misalnya masyarakat orang-orang yang di sekitar itu di sekitar cuma satu orang gitu kan untuk memperbaiki perekonomiannya akan lebih baik dilakukan apabila bersama-sama kan. Nah, dibentuklah sebuah wadah namanya koperasi untuk mencapai tujuan bersama gitu. Misalnya untuk memperbaiki perekonomian secara bersama-sama gitu kan. Nah, dengan adanya koperasi, ya itu lebih mudah dilakukan, lebih efektif dilakukan, lebih efisien. Nah, begitu. Kemudian organisasi itu juga bisa memberi karir. Contoh seperti koperasi itu kan, ada orang yang ngurusin administrasinya, ada orang yang ngurus kasirnya, ada orang yang ngurusin mungkin secara keorganisasiannya. Nah, itu kan memberikan karir kepada masyarakat sekitar, memberikan lowongan pekerjaan. Itu manfaat lain dari organisasi. Kemudian, selain itu, organisasi itu juga dapat memelihara ilmu pengetahuan. Nah, seperti apa? Seperti universitas, museum, bahkan perusahaan itu dapat memelihara menjaga pengetahuan yang sudah pernah ada. Seperti itu. Itu manfaat dari organisasi. Manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Nah, ini pengertian dari manajemen. Kita masuk ke manajemen itu apa?
Eh, Sebenarnya pengertian manajemen tuh ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 kalau yang di buku, tapi yang secara singkat ya, secara menyeluruh, manajemen itu ya proses untuk merencanakan, kemudian mengorganisasi, kemudian mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Nah, teman-teman harus bisa ya ngebedain efektif dan efisien itu. Kalau efektif itu doing right things, melakukan sesuatu dengan benar. Doing right things, melakukan sesuatu yang benar. Efisien itu doing things right, melakukan sesuatu dengan benar. Nah, itu itu dua hal yang perbedaannya tipis loh ya, efektif sama efisien. Efektif itu doing right things. Kalau di bahasa Indonesia kan itu melakukan sesuatu yang benar. Efisien itu melakukan sesuatu doing things right, melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Ya, ya tabel 1.2. Nah, untuk teman-teman bisa melihat untuk bisa melihat perbedaan efektif dan efisien itu silakan teman-teman lihat di tabel 1.2. Coba dibuka halaman 1.9. Ini kombinasi efektif dan efisien. Kalau yang tidak efektif, tidak efisien, tidak mencapai tujuan dan menghamburkan sumber daya. Kalau yang tidak efektif itu dia tidak mencapai tujuan, tapi tidak menghamburkan sumber daya. Coba ya teman-teman, saya tes ya. Teman-teman kalau yang dia tidak efisien tapi efektif, itu hasilnya gimana? Cara baca tabel ini teman-teman ngerti kan? Saya kepengen nanya ya, kalau misalnya seseorang itu dia melakukan sesuatu itu tidak efisien, tapi efektif. Nah, hasilnya bagaimana? Mencapai tujuan, tapi menghamburkan sumber dayanya. Itu dari Mbak Sarina. Kemudian yang lain, dia tidak efisien, tapi efektif. Itu hasilnya gimana? Coba dilihat di tabel 1.2. Oke. Ya. Oke. Semuanya dia. Ya, mencapai tujuan dan mengaburkan. Ya, benar.
mencapai tujuan tidak menghambur, mencapai tujuan. Mbak Furaida Rahmah, coba dicek lagi. Tidak efisien tapi efektif. Coba dilihat lagi. Iya, benar. Mencapai tujuan, tapi menghabiskan sumber daya. Ya, saya cuma mau teman-teman mengerti bagaimana cara membaca tabel seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya yang efektif itu bisa mencapai tujuan. Efisien itu ke arah sumber dayanya. Dia bisa memanfaatkan sumber daya ini dengan baik atau tidak. Nah, itu mengarah ke efisiennya. Kalau efektif itu capai atau enggak tuh tujuannya. Seperti itu. Paham ya? Yang efektif dan efisien itu seperti apa? Teman-teman sebentar ya. Assalamualaikum Pak. Pak, Fitri lagi ngajar. Nanti telepon lagi ya. Lagi di rumah tapi lagi ngajar. Oke. Nanti telepon lagi ya Pak ya. Udah dulu ya. Oke, Assalamualaikum. Oke, kita lanjut lagi. Mbak Ayu Puspari ini nggak bisa melihat ini. Tapi bisa dengar suara saya Mbak Ayu Puspari ini? Nggak bisa lihat, dengar. Coba log out terus login lagi. Emang yang nggak bisa lihat itu siapa-siapa aja? Yang lain pada bisa lihat kan? Kalau yang pakai HP emang bisa lihat ya? Ada yang pakai HP dan bisa lihat? Nggak bisa buka di laptop tapi pakai HP. Oke, pada bisa lihat. Coba di log out terus di login lagi. Walah. Coba log out, login. Cara buka di laptop. Iya. Aduh. Dia ngajarin laptop Mbak Amelia Frantika nyambung ke internet kan? Internetnya ada kan? Internet aksesnya. Lihat ini PPT-nya Mbak Wiwin Wahyuni. Oke, internet aksesnya. Dibuka Google atau ini. Nah, terus tadi masuk ke Facebook, tadi kan saya ngebagiin link kan. Nah, coba diklik linknya itu, nanti masukin passwordnya teman-teman. Punya password masing-masing kan? Untuk bisa login. Udah gampang bisa masuk. Jangan lupa untuk plugin ya. Plugin.
Untuk yang pertama sekali masuk, jangan lupa plug in, itu penting. Tulisannya PLUGIN. Nah, baru bisa itu dengar suara saya. Kalau misalnya teman-teman nggak plug in, itu nanti nggak bisa dengar suara saya. Oke, saya lanjut dulu. Saya lanjut dulu atau gimana nih? Aduh. Lanjut dulu. Mbak Evi Charwati juga nggak bisa lihat. Oke deh, saya lanjut dulu ya. Saya kamu jawab juga nggak bisa lihat. Waduh. Coba yang nggak bisa lihat log out dulu ya, terus login lagi ya. Ya, sinyal sih juga mempengaruhi itu kadang. Ya, emang belum ini. Tetap nggak bisa. Aduh. Ya, nanti kita lihat di ini aja. Gimana ya? Sebentar. Buat yang nggak ada suara. Coba log out, terus log in lagi. Jangan lupa untuk log in di di jangan lupa pluginnya. Oke, saya lanjut dulu lah ya. Nah, ini saya punya satu contoh kasus nih. Si A, dia mengumpulkan tugas 1 sampai 10 di akhir semester. Nah, teman-teman, si A ini mengumpulkan tugas setiap minggu. Nah, si A yang mengerjakan tugasnya ini dengan apa? Efektifkah? Efisienkah? Efektif dan efisien? D, salah semua. Yang dilakukan si A ini, efektifkah? Efisienkah? Efektif dan efisien? Atau salah semua? Salah semua. Oke.
Itu dibaca. Jadi si A ini mengumpulkan tugas. Jadi kan setiap minggu itu ada tugas nih ya. Ini tugas per minggu itu misalnya dikasih tugas 1, 2, 3, 4. Nah, itu sampai tugas 1 sampai 10. Kemudian akan tetapi teman-teman sekelasnya si A ini dia mengumpulkan tugasnya per minggu. Nah, yang dilakukan si A ini mengerjakan tugasnya dengan efektifkah, efisienkah, efektif dan efisien, D salah semua. Jadi dia ngumpulinnya 1 sampai 10 itu di akhir semester. Hmm, dia melakukan hal yang benar, tapi bukan dengan cara yang benar. Efektif dan efisien. Yang mana pula itu efektif dan efisien? Aing nggak baca. Tadi yang efektif saya bilang apa, yang efisien yang gimana? Ayo dibaca lagi yang efektif yang gimana? Kok ya salah semua? Aing. Terus saya tadi ngejelasinnya yang mana? Ayo. Efektif dan efisien apa salah semua? Efisiennya karena dia mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Efektifnya ya dia mau berusaha. Ayo dilihat lagi pengertian efektif dan efisiennya itu apa. Dia melakukan hal yang benar nggak? Dia ngumpulin tugas kan? Tapi caranya yang benar nggak? Nah, berarti efektif apa efisien? Ah, ya. Lah salah semua ya piye Mas Ajat Nur Hidayat. Dari tadi saya ngomongin. Lah masih ada yang jauh efisien. Dia mencapai tujuannya kan? Iya, dia mencapai tujuannya untuk ngumpulin tugas. Tapi caranya benar nggak? Efektif, efektif. Oke. Nah, caranya salah. Makanya dia nggak efisien, tapi dia efektif. Dia ngerjainnya tujuannya tujuannya tercapai, tujuan kerjaannya selesai semua, tapi SKS. Sistem kebut semalam. Iya, itu efektif, tapi nggak efisien. Begitu. Paham ya, beda efektif sama efisien? Paham belum? Apa mau dikasih satu lagi contoh kasus? Oke, kalau udah paham kita lanjut. Oke, kita masuk ke proses manajemen. Proses manajemen.
Dalam proses manajemen tuh ada 4 hal yang harus teman-teman lihat. Perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, kemudian baru setelah itu pengendalian. Perencanaan itu ngapain aja biasanya? Satu, menetapkan tujuan. Kemudian kedua, menetapkan menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian itu ngapain? Mengorganisasikan kegiatan dan orangnya. Kemudian yang kedua, menentukan apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga, pengarahan. Pengarahan itu ngapain? Membuat orang bekerja optimal. Kemudian memotivasi dan mengarahkan orang. Kemudian yang ketiga, pengendalian. Pengendalian itu ngapain aja? Ada memonitor, kemudian memastikan tujuan yang telah tercapai. Nah, itu adalah proses dari manajemen. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 1.11 di gambar 1.2. Itu manajemen yang bekerja secara optimal itu seperti itu. Apa yang ditanya halaman berapa? Oh, ini. Maaf. Itu kan ada di sini tadi di PPT-nya. Teman-teman bisa lihat di PPT itu kan saya ada setiap gambar kan biasanya saya kasih ini halaman berapa dan gambar berapa. Dilihat di situ ya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen itu kita lihat yang berdasarkan hierarkinya. Ada yang pertama itu ada manajemen puncak, kemudian manajemen menengah, kemudian manajemen tingkat bawah. Manajemen puncak itu atau top manajemen itu biasanya manajer tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Nah, biasanya ini mereka tuh terdiri dari sekelompok kecil manajer. Nah, tugas-tugasnya itu biasanya untuk menentukan tujuan, strategi, kemudian kebijakan perusahaan secara umum gitu. Nah, kemudian baru diterjemahkan lebih spesifik lagi oleh manajer yang ada di bawahnya. Seperti itu. Itu yang kedua, manajemen menengah atau middle level management. Nah, manajer menengah ini terdiri dari sekelompok manajer yang lebih besar porsinya, jumlahnya daripada manajer puncak. Nah, tugas mereka ini itu adalah melaksanakan tujuan, strategi, kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasionalnya. Jadi manajer menengah ini dia menghandle gimana ya, kayak semacam bridge. Bridge apa sih bahasa Indonesianya bridge? Jembatan. Dia menjembatani antara manajemen puncak sama manajemen bawah. Jadi dia menjembatani gitu. Nah, leader. Kenapa tiba-tiba? Ya, perantara. Ya, bridge itu lebih yang menjembatani, jembatan. Ya, perantara oke. Okay. Kemudian yang ketiga itu ini masih berdasarkan hierarki ya, manajemen tingkat bawah, lower level atau first line. Nah, ini manajer tingkat bawah ini dia mengawasi karyawan secara langsung. Nah, mereka tidak mengawasi manajer lainnya. Tugas mereka itu mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Nah, posisi tersebut biasanya dinamakan pengawas atau supervisor.